Buat apa sholat? Buat apa sholat kalau sholat yang harusnya bisa mencegah dari perbuatan fahsya wal mungkar, tapi nyatanya bagi Anda yang mengaku umat Islam, mengaku Muhammad adalah Nabi Allah yang terakhir sebagai pembawa risalah Islam, Anda sehat? Pernyataan dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa sholat mencegah dari perbuatan fahsya dan mungkar terdapat dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tetapi ingatlah, mengingat Allah dalam sholat itu lebih besar keutamaannya. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Namun perlu dipahami bahwa sholat bukanlah sekadar gerakan fisik dan bacaan lisan, melainkan juga harus dilakukan dengan penuh keimanan dan kekhusyukan, agar dampaknya terasa dalam kehidupan sehari-hari. Jika seseorang masih melakukan perbuatan keji dan mungkar, meskipun sudah sholat, bisa jadi ada sesuatu yang kurang dalam pelaksanaan sholatnya. Misalnya kurang memahami makna, tidak khusyuk, atau kurang berusaha mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Sekali lagi saya ulang, mungkin Anda kurang memahami makna, tidak khusyuk, atau kurang berusaha mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Sholat tetap merupakan kewajiban dalam Islam dan salah satu rukun Islam. Tidak meninggalkannya adalah bentuk kepatuhan kepada Allah, sementara manfaatnya dalam mencegah keburukan akan lebih terasa jika dilakukan dengan benar dan penuh kesadaran. Jadi perlu Anda catat, bagaimana sholat dapat mencegah keburukan jika sholat Anda tidak dilakukan dengan benar dan penuh kesadaran. Benar, semua faktor yang disebutkan itu bisa menjadi penyebab mengapa sholat seseorang belum berdampak dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar. Namun perlu diingat bahwa manusia bukan makhluk yang sempurna. Sholat adalah proses perbaikan diri yang terus-menerus. Bahkan jika seseorang merasa belum mendapatkan manfaat maksimal dari sholatnya, itu bukan alasan untuk meninggalkannya. Justru, semakin terasa kurang manfaatnya, semakin perlu memperbaiki cara sholat, pemahaman, dan penerapannya dalam kehidupan. Allah tidak hanya memerintahkan sholat sebagai ibadah fisik, tetapi juga sebagai sarana mendekatkan diri kepadanya. Dalam Al-Quran, Surah Al-Mu'minun 1 dan 2, Allah berfirman, "Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya." Khusyuk dan pemahaman yang benar tentang sholat bisa membentuk karakter seseorang, menjadikannya lebih disiplin, sabar, dan menjauhi keburukan. Jika ada yang masih berbuat keji dan mungkar, meskipun sudah sholat, solusinya bukan meninggalkan sholat, tetapi meningkatkan kualitasnya. Sholat bukan sekadar ritual fisik, tetapi juga memiliki nilai-nilai yang bisa membentuk karakter seseorang sehingga mampu menghindari perbuatan keji dan mungkar. Berikut adalah beberapa nilai utama dalam sholat yang berkontribusi pada perubahan perilaku. Jadi, pastikan nilai-nilai ini sudah ada dalam sholat Anda. Nilai ikhlas, lakukan hanya karena Allah, bukan karena paksaan atau ria atau pamer. Ikhlas dalam sholat artinya memiliki niat yang benar dalam segala aspek kehidupan, termasuk menjauhi perbuatan buruk. Nilai kesadaran akan kehadiran Allah atau muraqabah. Dalam sholat, seorang hamba harus sadar sedang berhadapan langsung dengan Allah. Ini melatih seseorang untuk selalu merasa diawasi oleh Allah, sehingga enggan melakukan dosa. Nilai disiplin dan konsistensi atau istiqomah.
Sholat dilakukan pada waktu-waktu tertentu secara konsisten. Kebiasaan disiplin ini bisa membentuk karakter seseorang untuk disiplin dan lebih teratur dalam bekerja atau bersosialisasi. Nilai rendah hati atau tawadu. Ketika sujud, seseorang menempatkan dirinya sebagai hamba yang lemah di hadapan Allah. Ini membantu menghindarkan diri dari kesombongan dan menghargai orang lain. Nilai kesabaran atau shober. Sholat membutuhkan kesabaran, baik dalam menjaga wudhu, menunggu waktu sholat, maupun dalam menjalankannya dengan khusyuk. Kesabaran ini melatih seseorang agar terbiasa memiliki rasa sabar. Nilai ketenangan dan kedamaian atau sakinah. Sholat yang dilakukan dengan khusyuk memberikan ketenangan jiwa. Kalau Anda sholat tapi jiwa Anda tidak menjadi tenang, artinya ada yang salah dengan sholat Anda. Ketenangan ini membantu seseorang berpikir lebih jernih dan tidak mudah terbawa hawa nafsu. Nilai kejujuran atau syidq. Dalam sholat, kalau jumlah rakaatnya 2 ya kerjakan 2, atau kalau jumlah rakaatnya 4 ya kerjakan 4, jangan lebih atau kurang. Kejujuran dalam beribadah mencerminkan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Nilai tanggung jawab atau amanah. Sholat adalah amanah yang harus dijaga oleh setiap muslim. Ini akan menumbuhkan sikap tanggung jawab dalam segala hal, dalam pekerjaan, dalam bersosialisasi. Nilai kepedulian sosial. Ketika sholat berjamaah, ada kebersamaan dan empati terhadap sesama. Bersosialisasi, saling mengenal. Orang akan sadar akan hak-hak orang lain. Jika seseorang benar-benar memahami dan mengamalkan nilai-nilai ini dalam sholatnya, maka insya Allah sholatnya akan menjadi benteng dari perbuatan keji dan mungkar, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Bagaimana menurutmu? Nilai mana yang paling relevan dengan kondisi saat ini? Tuliskan di komentar. Wallahu alam. Jika video ini bermanfaat, share ke keluarga dan teman Anda. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe agar channel ini dapat terus menghasilkan konten menarik dan manfaat lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.